Salam damai, Shalom. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 22 dengan judul Hukum yang Terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang Farisi ini orang-orang yang sok tahu, sok pintar. Mereka juga munafik. Mereka mendengar bahwa orang Saduki itu sudah dibungkam oleh Tuhan Yesus. Artinya dengan jawaban cerdas dari Tuhan Yesus, orang-orang Saduki itu yang sebelumnya menanyakan soal kebangkitan itu tidak bisa berbantah dengan Yesus. Nah, orang Farisi ini, khususnya yang ahli Taurat ini mencoba menantang Yesus. Yesus kok ditantang? Belum tahu dia, karena mereka ini tidak kenal siapa Yesus. Mereka mencobai dia dengan pertanyaan, "Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yang manakah yang terutama dalam hukum Tauratnya? Jadi ada yang terutama. Yesus nggak mau terjeratnya. Yesus mengatakan dengan jawaban yang cerdasnya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang kedua ini, hukum mengasihi sesama manusia, itu sama derajatnya dengan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan yang pertama ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa? Kok sama? Karena mengasihi sama itu berarti mengasihi Tuhan, pencipta, yang menciptakan sesama manusia. Yang menciptakan manusia adalah Tuhan. Jadi mengasihi sesama manusia itu mengasihi Tuhan. Itu makanya dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama derajatnya. Jadi mengasihi sama itu perwujudan dari mengasihi Tuhan. Jadi bagi mereka yang tidak mengasihi sesamanya, merusak, membenci, menghancurkan, menolak pendirian rumah ibadah, mereka tidak mengasihi. Itu mereka berarti juga tidak mengasihi Tuhan. Dan itu adalah sumber dari hukum Taurat itu sendiri, juga kitab para nabi. Semua hukum-hukum itu bersumber, mengacu, bergantung kepada hukum itu, hukum kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Ya, itu isinya itu ya. Jadi kalau tidak mengasihi manusia, sesama manusia, itu tidak mengasihi Tuhan. Itu membohongi diri sendiri. Saya mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya. Tidak berlaku adil kepada saudaranya. Tidak mendidik, tidak mau menegur saudaranya kalau mereka salah. Tidak mengasihi. Menganiaya bahkan. Itu mereka tidak mengasihi Tuhan. Karena hukum mengasihi sesama itu sama dengan hukum yang pertama dan terutama, yaitu mengasihi Tuhan.
Jadi kalau kita semua ingin mengasihi Tuhan, maka kasihilah juga sesamamu manusia. Jika tidak, maka Anda juga tidak mengasihi Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, bolehlah berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.